Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian kita pada pekan lalu, masih pada bab yang berkaitan dengan jenazah ataupun dengan mayit. Kita sampai ke pembahasan menyolati mayit, menyolati jenazah. Nanti kita lanjutkan dengan bab masuk kepada pembahasan pemakaman. Sebenarnya ini penting bagi bapak-bapak ini, terutama ya. Cuma tidak apa-apa lah ibu-ibu sini untuk pengetahuan benda ya. Belum tentu nanti kan nggak ada satupun bapak-bapak di suatu tempat itu. Jadi ibu-ibu lah jadinya. Jadi penting juga gimana cara menyolatkan jenazah ataupun menguburkan jenazah tersebut. Karena mengurus jenazah ini pahalanya besar. Takziah itu besar pahalanya. Makanya di dalam hadis dikatakan riwayat dari sahabat Abu Hurairah, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Siapa yang menjenguk jenazah, mentakziahi orang-orang yang meninggal itu, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Wa min syahidaha hatta tudfanu falahu qiratan. Siapa yang yang menyolatkan jenazah, siapa yang menyaksikan jenazah lanjut dengan solat, maka mendapat satu qirat. Kemudian dilanjutkan pada penguburannya, maka mendapat 2 qirat. Sahabat bertanya, wa ma qiratani ya Rasulullah? 2 qirat itu apa? Mislul jabalaini al-azimaini, seperti 2 gunung yang besar. Berarti kalau 2 qirat seperti 2 gunung yang besar pahalanya. Artinya pahala merawat jenazah itu cukup besar. Kalau kita bertakziah hingga kita menyolatkan jenazah, kemudian melanjutkan mengantarkan dia ke kuburan, maka kita mendapatkan pahala seperti 2 gunung yang besar. Ini dua qirat itu tadi keseluruhan totalnya atau tadi pertamanya menjenguk jenazah itu 1 qirat, itu menjenguk lanjut menyolatkan. Oh, sampai Iya. kuburkan juga. Nah, dah. Oke. Syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha. Menyaksikan jenazah sampai menyolatkan qiratun, 1 qirat. Kemudian wa syahidaha hatta tudfanu falahu qiratoni. Qiratun itu 1 qirat, qiratoni 2 qirat. Yang menyaksikan jenazah, menyolatkan, lanjut kepada pemakamannya itu, maka mendapat 2. 1 qiratnya seperti 1 gunung yang besar. 2 qirat berarti gunung yang besar. Mislul jabalaini al-azimaini, seperti 2 gunung yang besar. Paling kecil itu dikatakan seperti dalam hadis ini riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, riwayat muttafaqun alaih, sepakat. Bukhari dan Muslim sepakat dengan riwayat ini. Dalam riwayat Muslim dikatakan juga paling kecil itu seperti besar berarti pahalanya. Artinya ini mengisyaratkan kepada kita bahwa memang mengurus jenazah ini memang benar-benar besar pahalanya. Jadi jangan sampai kita tidak mau mengurus jenazah. Dan juga mengingatkan kita kepada kematian. Kata para ulama, gimana caranya supaya kita khusyuk dalam sholat itu?
Tengok orang meninggal. Orang kalau tidak ada takut mati, dia nggak bisa khusyuk dalam sholatnya. Kalau kita takut mati, pasti kita harus khusyuk. Karena kata Nabi, pernah Nabi memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat, riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari, itu kalau engkau sholat, nasihat yang paling penting, kalau kita beribadah kepada Allah, anggaplah ibadah itu ibadah terakhir kita. Jadi kalau kita sholat, menganggap sholat itu terakhir kita, itulah yang paling bagus tuh. Pasti bagus kita sholat. Inilah sholat saya yang terakhir nih. Besok tak dapat lagi, tidak saya sholat. Kan kayak itu kan? Gimana caranya kalau bisa seperti itu? Tengok orang meninggal. Kalau kita menengok orang meninggal, di dalam hadis Nabi, yang pintar. Mana manusia yang cerdas itu gimana? Yaitu orang yang banyak mengingat mati. Kita hadir di sini ini ingat mati nih kan? Kalau tidak ingat mati, mungkin kita mau hadir di sini. Karena kita pelajari ini adalah bekal menuju kematian. Bab menyolat jenazah itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kepalanya ke selatan bagi perempuan, bagi laki-laki, dan perempuan kepalanya ke arah timur. Utara, ya, utara kan? Selatan, utara, barat, timur. Ya. Maka kalau jenazahnya perempuan, maka kepalanya dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i ya, kepalanya itu ke arah utara. Dan posisi imam berada di pinggulnya jenazah. Karena apa? Karena agar posisi sebelah kanan imam itu mengambil posisi bagian jenazah paling banyak. Jadi kalau jenazahnya perempuan, imam itu berada di pinggulnya, di arah pinggulnya. Berarti sebelah kanannya imam itu lebih banyak mendapatkan bagian badan jenazah tersebut. Paham tak kira-kira? Bagian badan jenazah yang paling banyak itu kan dari pinggul. Kalau dia kepalanya ke arah utara, posisi imam di sebelah pinggul, berarti sebelah kanannya imam itu lebih banyak tubuhnya. Itu tidak wajib dolnya dalam mazhab di posisi pinggulnya. Kepalanya dan di jenazah. Di posisi sebelah kanan bagian badan ini mayit kan? Posisi imam di sini. Imam sholatnya itu. Jadi kepala mayit kalau laki-laki selatan. Tapi sebelah kanannya imam lebih banyak mendapat bagian tubuh daripada jenazah tersebut. Tapi kalau perempuan kepalanya utara. Imam posisinya sebelah ajusnya, bagian pinggulnya. Berarti sebelah kanannya imam lebih banyak bagian badannya. Seperti itu. Kecuali di Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi itu kan kubur Nabi sebelah, kalau kita menghadap ke depan, sebelah kiri. Agar menjaga kan kalau kaki kita menghadap ke kepala Nabi kan nggak sopan gitu kan, nggak bagus.
Maka kalau di Masjid Nabawi itu kepala kita sebelah selatan, baik laki-laki ataupun perempuan. Agar apa? Agar kaki kita menghadap ke utara. Tapi kalau kepala kita sebelah sini, kubur Nabi sana. Jadi kaki kita menghadap ke kubur Nabi. Jadi kalau di Masjid Nabawi itu, Allah a'lam ya. Tapi seperti itu, menjaga adab. Jadi kepalanya jangan ke arah utara, karena kaki kita menghadap ke kubur Nabi. Kan kubur Nabi itu sebelah kirinya mihrab kalau kita menghadap ke depan. Ini mihrab, tempat imam, kubur Nabi sebelah sana. Bukan sebelah sana. Jadi kalau mau menyolatkan orang mati, berarti kepalanya dihadapkan ke kubur Nabi. Seperti itu. Itu berkaitan dengan posisi kepala. Tapi kalaupun tidak seperti itu juga apa-apa. Ya, ini kita mau bagusnya. Kalau kita tahu ilmunya lebih bagus. Di belakang pun mayat kita sholat di depan, ya gak apa-apa. Tapi jangan kita buat ini bilang orang ajaran baru. Tapi bicara tentang sah tidak sah, ya sah. Kan jenazah itu bukan imam. Kalau imam ya harus di depan. Jenazah itu enggak imam. Jadi dia boleh orang sholat di depan. Jangan lagi. Nanti muncul perdebatan. Cara sah tidak sah ya sah-sah seperti ini. Jadi Bunda mungkin yang udah punya pengetahuan mungkin bisa disampaikan terkait yang afdol ya, terkait dengan masalah afdol dan tidak afdolnya. Kalau rata-rata kalau kita lihat saat ini prakteknya tetap aja jenazah itu ditaruh di tengah-tengah sejajar. Ya, bukan seperti itu. Seperti itu. Seperti itu tadi. Sudah kita jelaskan tadi. Ya sah-sah aja, jangan kita jadikan masalah besar seperti itu. Cuma kalau bicara tentang cara yang paling benar ya yang tadi. Nah, itu. Nanti kalau ibu-ibu mungkin kita nih punya keluarga ya kan? Punya keluarga yang kita sayangi misalkan yang meninggal itu tentu kita ingin apa? Dia itu sesuai dengan tuntunan yang benar, yang paling afdol. Anak, suami kan, iya kerabat yang terdekat tentulah kita pengen dia yang terbaik. Apalagi cara penguburannya. Nah, makanya para ulama membahas terkait dengan ini. Perempuan boleh menyolati jenazah, pernah nyolatin jenazah, ya. Perempuan diperbolehkan. Memang ada beberapa pendapat mengatakan perempuan nggak boleh nyolatin jenazah. Nah, juga nggak benar seperti itu, karena istri-istri itu juga pernah kan salah seorang sahabat yang meninggal, semua istri Nabi menyolatkannya. Nah, pernah suatu ketika seperti itu, ada sahabat meninggal, Aisyah minta dia dibawa ke masjid karena istri-istri Nabi mau ikut menyolatkan jenazah tersebut, baik jenazah itu laki-laki ataupun jenazah bil pembahasan yang kemarin nih. Afwan, tertiba di pembahasan ini ya, menyolatkan. Baik. Menyolat jenazah yang pertama itu adalah niatnya. Niat sholat jenazah apa? Di sini tidak disebutkan niatnya. Di sini langsung takbir aja. Hah? Hah? Rukunnya? Iya. Tapi di sini tidak dibahas rukun syaratnya, dia langsung aja tata caranya. Ini langsung ke tata caranya. Tapi bicara tentang usoli, kalau maupun kita nggak tahu usoli, niat aja saya mau sholat jenazah itu baik. Tapi kalau tertib ya ada. Kalau perempuan lagi, kalau laki-laki beda lagi. Kalau anak laki-laki beda lagi, anak perempuan beda lagi. Anak perempuan, kalau anak-anak meninggal, saya pernah ikut beberapa kali itu kan, sholat jenazah anak-anak.
Allahumma ighfir laha warhamha. Allah. Anak meninggal mana ada dosanya, untuk apa itu minta ampun? Iya kan? Anak kecil meninggal, yes, haram tuh. Allahumma ighfir lahu, ya ini dosa. Ada gak dosa dia anak laki-laki yang belum balik gitu? Allahumma ighfir lahu, kalau perempuan Allahumma ighfir laha, ada gak? Gak ada dosanya. Doanya gimana? Nah, itu memang Allahumma ja'alhu faraton li abawaihi. Ya Allah, jadikan yang doanya. Nanti bisa di-share ke grup. Jadi dia bisa menjadi tabungan untuk kedua orang. Nah, itu salah satu jemaah doanya. Yang kita ya, yang pertama ya. Niat. Masalah niat ya. Niat itu kalau mau baca usli ma'muman lillah ta'ala. Kalau perempuan hazihil mayyitati. Nah, kemarin udah dikirim enggak? Udah ya. Kalau anak laki-laki sudah juga. Anak perempuan sudah lega. Tapi memang nggak tahu saya niat sholat jenazah. Udah. Kemudian kita bertakbir. Allah Maha tahu niatnya. Apalagi niat jenazahnya banyak, repot pula gimana ini? Ya kan? Salat gaib pula tambahnya. Jadi agak repot kita. Kalau kita tidak tahu itu perempuan apa laki-laki kan? Niat aja. Kalau memang nggak tahu, kalau kita mau baca lafaz seperti apa tadi, buat aja lafaz laki-laki. Kalau laki-laki dan perempuan, pakai laki-laki. Jenazahnya laki-laki perempuan. Azad. Tapi kalau memang susah amat seperti itu, udahlah. Saya niat sholat jenazah. Kalau seandainya imam membaca takbir 5 kali, maka ia tidak usah mengikutinya, tetapi melakukan salam sendiri atau menanti sang imam dan melakukan salam bersamanya, dan ini yang pertama. Jenazah kali takbirnya, maka kita Jadi 5 kali. kalau dia lupa jadi 5 kali kan? Kan 4. Tambahnya 1 sebagai makmum gimana posisinya? Tidak boleh kita ikutin, jangan sampai kita ikutin karena itu salah ya. Tapi posisi kita boleh kita nunggu dia untuk salam atau kita salam duluan. Sama dengan orang-orang sholat biasa seperti itu. Kita udah yakin punya kita ini 4. Sementara imam naik lagi, maka kita tetap duduk, nggak boleh kita ikut. Kita boleh mufarokoh dari imam, boleh kita milih apakah kita mau langsung salam atau kita tunggu. Nah, seperti itu. Itu yang pertama, takbir. Yaqra'ul musalliyu al-Fatihata ba'da takbiratil ula wa yajuzu qira'atuha ba'da ghairil ula. Orang yang sholat jenazah itu membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Dan boleh membaca Al-Fatihah setelah takbir selain yang pertama. Jadi orang yang ingin sholat jenazah itu, orang yang sholat jenazah setelah takbir pertama baca suratul Fatihah. Kalau kita mazhab Syafi'i, Al-Fatihahnya pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Wa yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratis saniyah. Dan membaca untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah takbir kedua. Apa banyak bacaannya? Wa aqallus shalah alaihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad. Paling minimal bacaan selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Itu paling minimalnya. Yang paling afdal selawat Ibrahim.
Atau pakai surah Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang paling afdal. Wa yada'u lil mayyiti ba'da salisah fayaqulu wa aqud du'a lil mayyin Allahumma firlahu. Dan berdoa untuk mayat setelah takbir ketiga. Maka ia mengucapkan untuk mayat Allahumma firlahu warhamhu. Yang paling minimal bacaannya itu adalah Allahumma firlahu. Kalau perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fuhanha dan selanjutnya. Nah, kalau kita bisa hafal yang panjang boleh. Tapi biasanya imam pun juga tidak terlalu lama. Biasa salat jenazah itu. Kita baru baca Allahumma firlahu warhamhu dia sudah takbir. Ya boleh. Allahumma firlahu. Kalau dia anak laki Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi. Kalau anak perempuan Allahumma ja'alha faratan li abawaiha. Kalau dia perempuan Allahumma firlaha Allahumma firlaha. Itu paling sedikit. Kalau mau panjang, nah ini panjang nih. Saya beda apa lagi nih? Allahumma inna hadza abduk wa banu abdaik kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahibbaihi fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna Allahumma innahu nazala bika wa anta khabirum manzulun bih wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabih wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a alahu Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqqihi bi rahmatika ridaka wa qihi fitnatal qabri wa azabahu wabsah lahu fi qabrihi wa jafil arda an jambaihi wa laqqihi bi rahmatikal amna min azabika hatta tab'atsahu aminan ila jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Itu bacaan doa yang panjangnya. Hafal Bunda? Apa saya kirimkan nanti doanya. Nanti saya kirim lewat WhatsApp. Nanti boleh dihafalkan. Hah? Enggak pernah ya. Itu paling afdalnya. Biasanya Allah maghfir laha warhamha. Allah maghfir lahu warham. Itu pun hanya sepenggal. Lahum. Kalau banyak. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Itu untuk mereka artinya. Kalau ha itu dia. Kalau hum mereka. Mereka itu berarti lebih ghaib yang lebih daripada dua. Kalau dua Allahumma ighfir lahuma. Itu kalau jamak ya, jamak. Seperti itu. Nah, itu doanya tadi. Panjang doanya. Kalau mau hafal nanti kita kirimkan di WA. Itu doa setelah takbir ketiga. Wa yaqulu fir rabi'ah. Setelah takbir keempat membaca doa. Apa doanya biasanya? Ya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ya Allah, janganlah engkau halangi pahalanya pada kami dan janganlah engkau memfitnah kami setelah ia meninggal dan ampunilah kami dan dia. Itu doa yang ketiga. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la takbir yang keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, kalau untuk perempuan tinggal kita tukar aja hu-nya itu jadi ha.
Nah, kalau nggak bisa juga, diam aja, ikuti aja imam. Tapi janganlah nggak bisa, ya. Pahalanya besar ini. Wassalamuhunna kassalami fi sholati ghairil janazah fi kaifiyatihi wa adadihi lakin yustahabbuhunna ziyadatu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi bacaan setelahnya tadi takbir keempat, maka kita salam. Salamnya apa? Sama seperti bacaan salam selain daripada sholat jenazah. Tapi kita disunahkan mengucapkan warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu kan rukun sholat. Ke kiri itu kan sini kita bahas kemarin. Waktu membahas tentang rukun sholat kemarin kan. Kalau ke kiri itu apa? Sunnah. Rukunnya itu ke kanan, ke kiri itu sunnah. Paham ya? Itu tata cara sholat jenazah. Biasanya safnya itu ganjil utama. Semakin banyak safnya, maka semakin utama yang ganjil. Jadi kalau sholat jenazah itu buat safnya ganjil dan safnya lebih banyak. Jadi semakin banyak orang yang menyolatkan itu semakin bagus. Kan seringnya dilaksanakan seperti ini kan, karena mungkin hadisnya seperti safnya diperbanyak safnya. Itu dalam pemikiran kan sebenarnya dia ayat yang lain kan semakin banyak yang menyolatkan kan semakin banyak ampunan untuk jenazahnya. Tapi kan sering diakalinya begini kan, misalnya katakan yang menjenazahkan 40 orang. Kalau kurang di bawah 40 orang terus kemudian di antara 55 orang panjang itu belakang. Buat normal aja, tapi buat safnya banyak. Buat garisnya normal kayak gini. Misal orang 50 ini, buat banyak. Nggak apa-apa. Ya memang safnya lebih banyak itu lebih utama. Tapi jangan pula dua orang ke belakang itu. 10 orang lah, 10 orang. Kalau misalkan 4 nggak cukup 4 buat 3. Intinya ganjil ke belakang itu. Kalau misalnya 4 udah penuh, kalau dibuat 5 nggak cukup, berarti buat 3. Seperti itu, ganjil. Jadi semakin banyak semakin bagus. Nah, itu terkait dengan sholat jenazah. Mungkin bisalah diajarkan ya pada anak-anak nanti kan caranya. Kita masuk pada pemakaman. Nah, pemakaman ini bapak-bapak ini, nah bunda-bunda ini perlu untuk pengetahuan aja bunda ya. Ya. Itu. Jadi kalau kita udah tahu ilmunya nanti bisa kita sampaikan ya di masyarakat. Saya kalau keluarga saya meninggal, saya pakai ini nanti. Sebentar Ustaz, sebelum ke sini ada pertanyaan. Kan biasanya sebenarnya kan doa-doa ini kan sudah cukup. Khair apa ya, tapi itu jangan dijadikan wah ini harus pakai itu, enggak. Hah? Itu bukan, itu enggak disyaratkan ya, itu enggak disyaratkan. Apakah jenazah ini baik kata jemaah, kita di sini aja bunda, husnuzon aja ya. Kita husnuzan aja. Atau ada yang berpendapat kalau kita udah tahu dia itu jahat, diam aja kita. Ya kan? Masalahkanlah hal yang seperti itu. Ya. Nah. Tapi ini jangan dijadikan harus pakai itu. Jenazah ini baik. Allah Maha tahu dia baik, tidak baiknya itu. Tapi kita itu dianjurkan untuk husnuzan. Kalau memang dia tidak baik, ada yang mengatakan kita berkesan juga lah. Ya, itu bukan. Kalau memang dia baik, ya kita katakan dia baik. Kalau memang kita nggak sanggup menyatakan dia baik, ya diam aja lah kita di situ. Ya kan? Jangan kita ikuti. Kalau memang pezina,
pencuri, penjahat, pembunuh misalkan. Nggak sanggup kita bilang dia baik gitu. Atau nggak usah pakai itu. Ya sudah, sholat dah, doa, angkat antar jenazahnya. Semakin cepat semakin bagus. Jenazah itu jangan ditahan-tahan dah. Nanti bisa juga kita sampai, ini lama ya nunggu anak yang dari Malang sana naik pesawat belum pesan tiketnya. Ini lama. Kalau bisa jenazah itu teriak gitu. Cepatlah saya kayak gitu. Karena dalam hadisnya seperti itu. Udi'atil janazah fahtamahar ta'anakihi. Kalau jenazah itu meninggal, maka orang laki-laki mengangkat dia ke atas bahunya. Itu mengisyaratkan kalau jenazah itu lebih utama diangkat. Ini dalam hadisnya. Kalau pakai mobil ambulan bolehlah, kalau jenazahnya jauh, nguburnya jauh situ. Ada telap orang angkat nih. Tapi kalau dekat dari sini ke sana misalkan, itu lebih utama diangkat. Fa in kanat solihatin qalat qaddimuni. Kalau jenazah itu baik, dia akan berkata cepatkan saya. Kalau dia enggak baik, fa in kana ghairu salihah, kalau dia bukanlah orang yang soleh, dia berkata ya wailaha aina tadhhabuna biha. Celaka, kemana orang akan bawa saya ini? Nah, kita juga enggak boleh nahan, walaupun buruk ya cepat kita kuburkan, jangan kita tahan-tahan. Karena mayat yang soleh itu minta segera dikuburkan. Semua yang binatang itu mendengarkan itu, kecuali manusia. Kalau manusia laukanal insan sami'ahu, kalau seandainya manusia mendengar jeritan si mayat ini, maka dia lasa'iq, dia akan pingsan, kata Nabi. Kita enggak dengar jeritan si mayat itu. Nah, jadi dikuburkanlah jenazah itu secepat. Semakin cepat semakin baik. Jangan tunggu-menunggu lagi. Karena dia menjerit untuk cepat dikuburkan. Kalau dia nggak soleh, dia menjerit, dia nggak mau dikuburkan, tapi tetap harus kita kuburkan. Karena dia tahu. Karena ketika kita meninggal itu, amal soleh kita ditampakkan. Sakratul maut itu ditampakkan amal soleh kita. Nah, jadi kita di saat itu, makanya kalau orang soleh dia ingin cepat. Makanya pernah dengar kisah sahabat siapa? Sauban pernah dengar kisah benda? Ini riwayatnya sahih. Hah? Sauban. Ya, ada yang mengatakan Sya'ban. Nah, itu ya, pernah dengar ya? Nah, ketika dia mendatangi masjid itu 3 jam perjalanan dari rumah ke masjid. Suatu saat dia di masjid itu enggak ada dia, maka Nabi menunggu. Mana Sauban? Dia sebelah pojok kanan. Ditunggu, orang mau sholat, enggak juga datang. Berarti Sauban ini memang benar-benar enggak datang kata Nabi, baru dia sholat. Setelah sholat, dia ajak jamaah, sahabat-sahabat untuk berkunjung ke rumah si Sauban. Sampai di rumah, ditanya sama istri, sampai perjalanan ke rumah, ternyata perjalanan ke rumahnya itu sekitar 3 jam. Ya, kata Nabi. Ditanya sama istri, mana Sauban? Ternyata Sauban sudah meninggal. Kata Nabi, ada enggak pesan dia? Hal yang terjadi yang agak aneh pada Sauban. Ada, kata istri. Dia berkata, kenapa tidak yang baru? Kan gitu kan? Kemudian kenapa tidak semuanya? Kemudian yang ketiga apa? Kenapa tidak lebih jauh? Nah, bayangkan. Ternyata yang pertama itu kenapa tidak yang baru, dia pernah di perjalanan, dia pakai baju 2 lapis, yang baru di dalam, yang lama di luar, dikasih yang di luar. Makanya dia kata, kenapa tidak yang baru? Karena pada saat itu Allah tampakkan pahalanya. Maka dia nyesal. Makanya kalau mau bersedekah, kasihlah sedekah yang paling bagus. Jangan kasih yang paling buruk. Ini yang paling buruk, ini nggak apa-apa, kasih aja sama dia. Kita pakai tak juga, kan gitu. Baru pahala ya berpahala, yang nggak jadi masalah. Cuman nilainya itu tidak begitu besar. Ya, tapi kalau kita kasih yang bagus seperti Sauban tadi kan, nah, nyesal dia. Kenapa udah kasih yang baru, kata istrinya. Nah, Nabi itu tahu. Di mana Nabi tahu? Karena ada yang membisikkan ke Nabi, yaitu malaikat. Nabi tahu. Istrinya aja nggak tahu kenapa dia ngomong seperti itu. Tapi Nabi tahu. Itu keistimewaannya. Kenapa tidak lebih jauh lagi masjidnya? Perjalanan ke masjidnya. Udah 3 jam perjalanan. Kenapa tidak lebih jauh? Berarti semakin jauh semakin bagus. Kita kalau sejam perjalanan, Allah a'lam lagi ke masjid. Jangan saja 15 menit pergi ke masjid itu ada.
Tidak bakalan lagi ke masjid. Pasti sholatnya di rumah. Ya kan? Kenapa tidak semuanya? Bersedekah sedikit-sedikit mungkin ya. Nah, kenapa tidak berikan semuanya? Gitu. Nah, kalau kita tahu keutamaan ini, saat sakaratul maut Allah perhatikan itu. Makanya mayit itu kalau dia baik, cepatlah kuburin saya. Dia udah tahan lagi mau masuk kubur itu lapang. Memang dia belum masuk surga, tapi dia ditampakkan surga. Memandang surga itu adalah sebuah kenikmatan. Kalau kita sekarang nengok yang indah ya biasa aja, cuma nengok baik. Tapi kalau kita nengok surga itu sebuah kenikmatan, walaupun belum masuk ke dalam surga. Melihat surga itu sebuah kenikmatan yang tidak ada tandingannya di dunia. Melihat neraka juga seperti itu. Ya, kalau kita di dalam kubur nanti diperlihatkan neraka sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat kita dikumpulkan di padang mahsyar, nah situlah kita berhenti disiksa kubur. Lanjut ke episode selanjutnya. Setelah itu masuk neraka atau surga. Banyak lagi proses kita ini. Kita ini baru episode ketiga. Masih ada 2 lagi kita. Episode kedua kita ini. Masih ada 3 episode lagi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Amwat, kita pertamanya mati. Fa ahyakum, sekarang kita hidup nih. Summa yumitukum, mati. Summa yuhyikum, hidup. Summa ilaihi turja'un. Itu tahap terakhir, itu surga atau neraka. Yang kelima. Berarti ada 3 lagi kita. Yang ninggal itulah duluan tuh. Udah masuk antrian lebih dulu daripada kita. Kalau kita ambil tiket pesawat tuh, dia udah duluan berangkat. Itu masih belum berangkat. Jadi jangan terlalu bersedih lah kalau meninggal itu. Ya, bersedih itu boleh. Tapi jangan ngoyak-ngoyak baju, guling gelimpang di tengah jalan itu kan, nah itu namanya niyaha, tidak diperbolehkan. Dia pun mungkin bahagia seperti itu. Lanjutkan atau cukup sampai di sini? Cukup enggak ya? Masih ada sedikit lagi sebenarnya, cuma kita lanjut di pekan depan aja. Bab menguburkan, menangisi mayat, takziah. Nah, selesai bab kematian. Nah, kalau kita lanjutkan tidak. Nah, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini, Bunda? Ini ada pertanyaan? Atau kita Oke. Mengenai mensolatkan mayit tadi, jadi kan posisi imam kalau yang laki-laki itu kan di kepala mayit. Ya. Kalau model yang mensolatkan itu sedikit, Ustaz. Jadi artinya apakah yang makmum itu semua di sebelah kanan atau Imam. Jangan pula makmum ke samping. Maksudnya imam di kepalanya si mayit, makmum tetap di belakangnya. Bukan. Dalam hal ini posisi imamnya tetap di tengah-tengahnya. Iya. Iya, posisi imam tetap di tengah-tengahnya jamaah. Tadi kan kita mengharapkan mendapatkan tubuh mayit yang lebih banyak. Iya. Kalau imam di tengah, otomatis kan kalau yang di kiri imam, sebelah kiri imam di belakang yang melewati kepala mayit itu kan sudah tidak mendapatkan. Kan imam harus lebih banyak di sampingnya imam, bukan jamaah. Sebelah kanannya imam itu harus lebih banyak. Kan imam. Oh, yang penting imamnya saja. Iya, bukan jamaahnya. Imamnya. Dan di sisi lain posisi imam tetap harus di tengah. Kan itu. Iya, di tengah bagi jamaah. Kalaupun tidak seperti itu ya nggak apa-apa lah. Jangan pula kita perkarakannya masalah seperti itu. Tapi kalau kita mau ikutin sesuai dengan tuntunan itu lebih bagus. Kalau memang orang itu tidak tahu kita kasih tahu. Tapi kalau dia mau bersikeras seperti itu yang kita perdebatkan. Nggak sah ini, nggak sah. Di belakang pun juga sah seperti itu. Ini berbicara tentang afdol dan tidak afdol dan bicara tentang tuntunan yang sebenarnya seperti itu. Ada lagi, Bunda? Pertanyaannya? Kalau tidak ada, yang di belakang ada pertanyaan, Bunda? Cukup ya? Oke. Cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.